Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Sagita Pratiwi, BP 1810 1152 610330, dan rekan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian praktek kerja lapangan kami yang berjudul Rancang bangun aplikasi mobile untuk mendiagnosa penyakit umum di RSUD Selatan dengan metode Certainty Factor menggunakan teknologi Android. Latar belakang: sebagian besar penyakit umum yang terjadi di masyarakat sering dianggap remeh, dan apabila penyakit itu tidak segera ditangani, maka akan menjadi lebih parah dan serius penanganannya. Oleh karena itu, dirasa sangat diperlukan adanya aplikasi yang dapat memberikan informasi kepada seseorang akan adanya kemungkinan penyakit pada tubuh mereka, sehingga dapat ditindaklanjuti lebih dini. Pada tugas akhir dirancang dengan sistem pakar, yaitu dengan menggunakan metode Certainty Factor dalam proses penghitungan derajat tingkat keyakinan. Aplikasi ini menggunakan teknologi Android. Di samping itu, aplikasi ini hanya memerlukan kapasitas memori lebih kecil dan instalasi sehingga tidak memberatkan perangkat mobile device yang digunakan. Dengan memanfaatkan teknologi mobile dalam aplikasi diagnosis penyakit ini, maka pasien dan dokter dapat terbantu. Dengan hanya memasukkan gejala yang dideritanya, maka user dapat tahu jenis penyakit umum yang dirasakan oleh penderitanya, sehingga kecepatan dan keefektifan dalam pelayanan dan penanganan kesehatan dapat segera dilakukan. Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Adapun beberapa tujuan yang dapat dari penelitian ini, yaitu untuk merancang sistem pakar yang dapat mengidentifikasi penyakit umum pada manusia, untuk memberikan tambahan informasi diagnosa penyakit umum, untuk memberikan tambahan referensi tentang penerapan metode Certainty Factor. Adapun beberapa manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini, yaitu sistem pakar yang dibangun dapat digunakan untuk mendeteksi gejala penyakit umum, dapat membantu dalam memberikan solusi yang tepat pada gejala penyakit umum. Tujuan dan sasaran strategi RSUD Selatan. Tujuan: terwujudnya pelayanan kesehatan prima, berdaya saing namun masih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Tersedianya lahan dan terselenggaranya pendidikan dan pelatihan SDM yang profesional dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga kepuasan pelanggan dapat terpenuhi dengan fasilitas yang nyaman, peralatan yang lengkap, tenaga yang ramah, terampil, cepat, tanggap, serta dan komunikatif tanpa membedakan status dan golongan masyarakat. Sasaran strategi. Sasarannya adalah ketercapaian pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, layanan umum maupun pelayanan penunjang medis dan non-medis yang optimal bagi seluruh penduduk Selatan. Pelayanan optimal dengan ketersediaan sumber daya kesehatan yang handal, ketersediaan obat-obatan yang cukup, dan peralatan medik yang lengkap, baik untuk pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Saat ini RSUD Selatan telah berkembang sehingga dengan hal tersebut masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan akan mendapatkan pelayanan dan kepuasan dalam pelayanan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya masing-masing. Dengan demikian, masyarakat sehat akan dapat mewujudkan serta masyarakat juga dapat mencintai masyarakat yang sehat. Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, metode-metode yang penulis lakukan adalah sebagai berikut. Penelitian lapangan atau field research. Dalam metode penelitian lapangan, ada dua bentuk metode yang bisa dilakukan, yaitu observasi. Peneliti langsung mengadakan penelitian lapangan untuk mengambil data yang diperlukan di RSUD Selatan. Wawancara. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis mendapatkan informasi yang diperlukan. Melanjutkan pembuatan laporan bab 1 dengan mengolah data, latar belakang, masalah, dan tujuan penelitian yang dilakukan. Android Studio. Android Studio adalah IDE untuk sistem operasi Android yang dibangun atas perangkat lunak JetBrains Intelligent, IDEA, dan didesain khusus untuk pengembangan Android.
ID ini merupakan tools yang sebelumnya merupakan ID untuk pengembangan aplikasi Android. Android Studio sendiri pertama kali diumumkan di Google pada tanggal 16 Mei 2013. Ini merupakan tahap preview dari versi 0.1 pada Mei 2003 dan memasuki tahap beta sejarah versi 0.8 dan mulai dirilis pada Juni 2014. Terdapat juga tujuan pengembangan sistem. Adapun tujuan diusulkannya aplikasi mobile untuk mendiagnosa penyakit umum di RSUD Sukasatan menggunakan teknologi Android adalah untuk merancang suatu program untuk mendiagnosa penyakit secara terprogram. Dengan adanya program ini diharapkan mampu memudahkan pihak rumah sakit dalam melakukan pendiagnosaan penyakit. Dengan menggunakan program ini, pihak rumah sakit dapat dengan mudah menginputkan gejala, presentasi kepercayaan, serta diharapkan mampu menganalisir kesalahan dalam menentukan penyakit. Analisa perancangan sistem. Aliran sistem informasi dari aplikasi yang diusulkan ini adalah sebuah sistem berbasis Android. Pada ASI yang diusulkan ini, pihak rumah sakit mampu memberikan kemudahan kepada pengguna untuk melakukan pendiagnosaan penyakit melalui Android. Jika pengguna sudah melakukan login pada aplikasi, maka secara otomatis aplikasi ini terbuka dan pengguna bisa langsung login untuk melakukan pendiagnosaan penyakit. Dengan cara memilih gejala yang dirasakan dan bisa memilih presentasi keyakinan yang sudah tersedia. Selanjutnya, pengguna bisa menekan tombol deteksi sekarang dan akan muncul nama penyakit dan presentasi tertinggi tentang gejala yang telah dimasukkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Febrian, BP 18 10 11 52 610465. Ya, di sini melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya bernama Afifah. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram dengan user dan program, running APK, gejala penyakit, role keyakinan, dan hasil diagnosa. Desain terperinci aplikasi mobile ini untuk RSUD Solo Selatan dapat diakses oleh pengguna melalui ponsel mobile khusus smartphone Android. Dan berikut ini adalah halaman tampilan aplikasi yang diakses dari mobile. Desain home page merupakan desain tampilan luar dapat diakses oleh pengguna. Halaman yang hanya dapat dikelola oleh pengguna masukkan ke dalam kelola data. Tampilan penginputan gejala. Tampilan presentasi keyakinan. Tampilan setelah memasukkan gejala dan presentasi keyakinan. Tampilan hasil diagnosa. Baik, saya akan mencontohkan aplikasinya dengan sistem pakar metode Certain Factory. Contoh pertama, gejala pertama. Kita menginputkan atau mengentrikan gejala-gejala, misalnya hilang nafsu makan, rule keyakinan. User bisa memilih tidak tahu, sedikit yakin, cukup yakin, yakin, sangat yakin. Saya akan memilih yakin. Untuk gejala kedua, menurunkan berat badan. Rule keyakinannya sangat yakin. Rule ketiga, gejala ketiga, dehidrasi. Rule keyakinan sangat yakin. Kita akan prediksi sekarang. Hasil diagnosa penyakitnya HEX. Presentasinya kepercayaan 52%. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.